Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku terima damai-Mu, ku terima kasih-Mu, Yesus. Ku terima berkat-Mu, ku terima kekuatan-Mu, Yesus yang ku sembah, Yesus yang ku sembah. Kau yang ku rindukan, Tuhan. Oh, Yesus. Yesus, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita merenungkan pagi ini kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 4 saya akan bacakan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Perikop ayat ini adalah doa pada pagi hari. Pada zaman dahulu orang Yahudi membagi waktu menjadi 3, yaitu pagi, siang atau tengah hari, dan petang hari. Saudaraku, Raja Daud dengan sungguh hati mencari Tuhan di pagi hari. Dengan tulus ia mencari Tuhan. Raja Daud itu sedari muda sudah menjadi seorang pencari Tuhan, seorang penyembah Tuhan. Ia memetik kecapi waktu masih muda di padang pengembalaan domba-dombanya, ia bermazmur bagi Tuhannya. Dia adalah seorang pencari Allah. Dia adalah God seeker, saudara-saudaraku. Bahkan seringkali di malam hari ketika ia sudah menjadi raja, ia selalu tekun mencari Tuhan dan menulis banyak mazmur puji-pujian bagi raja di atas segala raja. Saudaraku, ia mencari Tuhan. Ia memandangi nyala api biru di mezbah Tuhan, di kemah Daud, di mana tabut perjanjian ada. Di mana sebagai raja ia juga mengatur orang Lewi, di mana mereka sepanjang hari menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah di surga. Itu sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, apakah saudara saat pagi hari ini juga mencari Tuhan? Ada amin? Apa yang saudara cari di tempat ini? Ada amin? Tentunya saudara dan saya mencari wajah Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Supaya hari ini saudara memulai dengan yang baik bersama Tuhan. Ada amin? Beri kemuliaan kepada Allah kita. Daud mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita belajar daripada Daud. Ia membulatkan tekad untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ada 3 langkah yang dilakukannya. Yang pertama ialah ia sangat yakin akan Allah akan mendengarkan suaranya. Dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. Bagaimana saudaraku? Apakah saudara punya kerinduan untuk berdoa di setiap saat? Apakah saudara hanya membutuhkan doa dikala saudara memerlukannya? Apakah Tuhan selalu nomor 1 di dalam hidup saudara? Ataukah apakah Tuhan menjadi yang nomor sekian dalam hidup saudara? Saya yakin dan percaya saudara yang datang pagi ini, saudara menomor satukan Tuhan. Ada amin? Untuk bangun pagi memang tidak mudah saudaraku. Harus mungkin membunyikan weker untuk bangun. Harus ada upaya untuk membangunkan diri sendiri saudara-saudara. Mungkin kadang-kadang karena terlalu capek akhirnya wekernya dimatikan, tidur lagi. Tidak jadi berdoa. Tetapi saya percaya orang-orang yang terkasih yang pagi ini bersama saya ada di tempat ini adalah orang-orang God seekers. Orang-orang yang mencari Tuhan, amin. Orang-orang yang sudah bayar harga untuk bangun pagi lebih daripada orang yang lain untuk mencari Allah, amin. Dan pasti yang saudara cari, saudara akan dapatkan. Carilah Tuhan dengan tulus hati. Bukan mencari Tuhan hanya kalau kita perlu saja. Tetapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Kenalah Allah.
dan mengalami kuasa dan kebenarannya. Ini tidak mudah, saudaraku. Saudara mengenal seseorang, saudara mengetahui seseorang sampai seluk-beluk perkara yang sekecil-sekecilnya. Saudara, jika saudara seorang pencari Tuhan, saudara harus mengerti siapa Tuhan itu. Amin. Apa kuasanya? Amin. Apa yang diajarkannya? Apa kebenarannya? Ya, bagaimana sifatnya? Bagaimanakah tabiat Tuhan itu? Saudara harus mengetahui itu. Amin, saudara-saudara. Jika saudara mengenal dekat istri atau suami atau anak atau keluarga, saudara pasti tahu kesukaan-kesukaannya. Saudara pasti mengenal dia, cara-caranya dia berpakaian dan sebagainya. Cara-caranya dia berdehem dan sebagainya. Hal-hal yang kecil saudara pasti tahu. Jika saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan mengenal suaranya. Saudara akan mengenal sifat-sifatnya yang penuh kasih. Ada amin saudara-saudaraku. Orang yang berkata ia mengenal Allah, maka akan tampak bahwa ia mendengarkan firman-Nya. Ia akan mengikuti rohnya. Ia akan menanggapi semuanya dengan iman, kebenaran dan ketaatan, serta menyatu dalam kasih-Nya. Ada amin saudara-saudaraku. Orang yang mencari Allah, ia pasti mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi saudara-saudaraku. Seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37. Ia akan melakukan perintah yang terutama dan yang pertama, serta hukum kasih sebagai hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seorang yang rajin mencari Tuhan pasti punya kasih. Kalau orang itu berkata, saya rajin mencari Tuhan, tetapi dalam dirinya tidak memancar kasih, maka akan ada satu pertanyaan besar. Apakah ia sungguh-sungguh mendapatkan yang ia cari, yaitu Tuhan. Saya percaya semua orang yang hadir di tempat ini adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan juga mempunyai kasih untuk sesamanya. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, saya mengasihimu. Ya, amin. Yang kedua, Raja Daud berdoa pada waktu pagi. Saudara, sekalipun ia juga berdoa pada tengah dan malam hari. Jikalau kehidupan kita berpaut kepada Allah, maka berdoa fajar seperti ini adalah hal yang wajar yang kita lakukan. Ya, mungkin ada orang lain, waduh doa fajar itu berat. Tetapi bagi saudara dan saya yang dengan senang, sukacita, dengan mengatakan bahwa hari berdoa fajar ini hal-hal yang wajar bagi kita, maka tidak aneh lagi saudara-saudara. Saya yakin dan percaya tidak berapa lama lagi bangku ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang haus untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajahnya di pagi hari, untuk mendapatkan makan firman-Nya yang segar. Amin saudara-saudaraku. Tuhan Yesus juga mendahului harinya di pagi hari dengan bersekutu dengan Bapaknya sewaktu pagi-pagi benar. Di dalam Markus 1 ayat 35, sewaktu fajar menyingsing, ya saudaraku, Tuhan sudah bersekutu dengan Bapaknya. Amin saudaraku. Di zaman perjanjian lama, pagi hari itu dinyatakan mana turun dari surga. Bangsa Israel mengumpulkannya cukup untuk sehari. Keesokan harinya pagi-pagi benar mana turun dari surga. Mereka mengumpulkannya lagi. Kalau mereka mengumpulkannya terlalu banyak, maka akan rusak, busuk. Jadi setiap hari dikumpulkan. Tadi pemimpin pujian menyanyikan sebuah lagu, kita juga bersama-sama menyanyikan bahwa berkat-Nya selalu baru setiap hari. Amin. Roti yang dijual di pasar, di toko, itu pastikan selalu baru. Kalau yang kemarin pasti sudah dijual dengan harga 50% sorenya, saudara. Sebab mereka mau menyajikan yang selalu baru. Kalau manusia saja di bumi mau menyajikan yang fresh, yang selalu baru, apalagi Bapa yang di surga. Berkat
yang saudara terima dan saya terima pagi ini berkat baru. Amin. Pastikan berkat itu baru, bukan berkat kemarin, bukan berkat sisa, tetapi berkat yang fresh dan baru. Saudara-saudara, jika kita dengan sungguh mencari mana ini di pagi seperti ini, pastilah saudara mendapat berkat yang baru. Ada banyak kesaksian di gereja kami di Sidoarjo, saudaraku. Ketika seseorang itu belum mendapat pekerjaan, mereka rajin datang berdoa fajar. Setelah sekian kurun waktu, paling lama 3 bulan, saudara, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan ia bekerja. Luar biasa. Ada jiwa-jiwa yang sakit, artinya sakit badan. Banyak penyakit yang dialami. Entah itu mah, entah itu sakit jantung. Bahkan satu jiwa bisa mengalami beberapa sakit. Tetapi ketika saya menyarankan ayo bersama kita mencari Tuhan di pagi hari. Kita bersama-sama mencari wajahnya. Pasti engkau pasti mendapat pemulihan. Saudara, tidak berapa lama. Ketika sebulan kemudian dia mengecek ke laboratorium dan mendapatkan faal darahnya kembali normal. Amin, saudara-saudara. Ternyata Tuhan memberi kesembuhan di pagi hari. Amin, saudara-saudaraku. Suami saya sendiri itu selalu SGOT sama SGPT-nya itu tidak pernah normal. Selalu sedikit lebih tinggi. Dokter berkata, ya sudah, ya seperti ini, minum obat saja. Tetapi minum obat berapa lama tidak juga sembuh, saudaraku. Tetap saja sekian. Tetapi ketika suami saya rajin untuk berdoa fajar, alias dia juga bawa kunci gereja untuk membuka gereja. Karena apa? Ya harus dibuka, kalau enggak nanti semua enggak bisa masuk, enggak bisa berdoa, saudara-saudara ya. Jadi suami saya harus datang karena membuka kunci, membuka pintu untuk berdoa fajar. Otomatis dia setiap hari berdoa fajar. Apa hasilnya, saudara-saudara? Selain kerohaniannya meningkat, tiba-tiba saja ketika check up 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali dia check up. Ternyata normal, saudara-saudara. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Siapa dia namanya? Yesus. Yesus sang penyembuh. Di pagi hari Yesus menyembuhkan kita semuanya. Pagi ini entah saudara punya keluhan apa. Mungkin sakit punggung, mungkin apa? Sakit sesak nafas, mungkin apapun saya tidak mengerti. Tetapi yakin dan percayalah, pasti mendapat pemulihan, pasti mendapat kesembuhan. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Saya mengatakan begini bukan mengesampingkan doa di waktu yang lain, tengah hari atau petang hari, tidak. Tetapi memang inilah saat pagi hari, saat pikiran masih segar. Jika kita mendahulukan Tuhan, maka pasti ada berkat khusus buat saudara dan saya. Ada amin? Yang ketiga dan yang terakhir adalah Daud menunggu-nunggu jawaban doanya. Sepanjang hari dia akan mencari tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidupnya. Saudara, setelah ini bagaimana? Saudara pulang, saudara bekerja. Silahkan. Saudara pergi menuntut ilmu, sekolah atau kuliah. Silahkan. Saudara yang melayani Tuhan, melayani dengan sukacita. Silahkan. Tetapi hendaklah di sepanjang hari itu, saudara menanti-nantikan jawaban doa saudara di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Hadirat Tuhan itu dibawa. Bawa pulang, bawa ke tempat kerja, bawa ke tempat pelayanan. Hadirat Tuhan itu menempel kepada saudara. Karena Yesus adalah Allah Immanuel. Ia ada di dalam diri saudara. Saudara bisa tetap omong-omong sama Tuhan di dalam hatimu tanpa berkata secara keluar suara, tetapi di dalam hati saja omong-omong dengan Tuhan. Bawa hadiratnya itu kemanapun engkau pergi. Dan tunggulah jawabannya, saudara-saudara. Apa yang saudara tunggu jawaban itu hari ini? Apakah saudara minta kesembuhan?
Apakah saudara minta pemulihan ekonomi? Aduh, mungkin aku banyak membayar tagihan hari ini. Mungkin uang sekolah, mungkin rekening-rekening listrik dan sebagainya. Mungkin juga apa saja yang saudara harus lunaskan hari ini. Yakinlah bahwa Allah turut bekerja di dalam diri saudara. Ada amin. Ketika hadirat itu ada bersama saudara, yakinlah pasti Allah memberkati segala pekerjaanmu. Amin saudara-saudara. Pastilah tepat pada waktunya Allah itu menyediakan. Jadi bagaimana saudara harus bersikap terhadap hal ini? Apakah saudara risau? Apakah saudara butuh pertolongan ke kanan dan ke kiri kepada orang-orang yang lain? Saya katakan ada satu sikap yang baik dalam menunggu. Saudara, ketika saya menunggu seseorang pasien, jemaat yang menjadi pasien di rumah sakit, saya baca di ruangan tunggu itu ada tulisan harap tenang. Harap tenang. Ya, orang menunggu orang sakit di depan ICU, bagaimana mungkin kita bisa menjadi tenang? Rasanya mustahil. Tetapi kata-kata itu, tulisan itu membuat saya benar. Kita harus tenang. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Karena mungkin kita bukan dokter, kita bukan para medis, jadi kita nggak ngerti sesuatu apa, kita hanya duduk dan menunggu. Kita tidak mengetahui pekerjaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bagaimana Tuhan menyelesaikan perkara, misalnya ada perselisihan antara sesama saudara. Kita tidak tahu bagaimana kita harus menyelesaikan. Mungkin saudara harus menyelesaikan sesuatu masalah dalam kehidupan yang sangat besar yang saudara buntu jalannya, tidak tahu bagaimana lagi menyelesaikannya. Ada satu kata yang luar biasa pagi ini, harap tenang. Ketika saya di sekolah atau di tempat kuliah, ada ruangan tempat menunggu dosen dan sebagainya. Ditulis juga harap tenang. Ataupun sedang ujian, ditulis juga harap tenang. Mungkin hari ini Tuhan menguji saudara. Tuhan menguji iman saudara. Tuhan menguji kepercayaan saudara. Tuhan menguji saudara. Harap tenang. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, maka ada ketenangan dalam hidupmu. Allah kita Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan panik, tenanglah. Yesus ada di sini, ia menenangkan badai. Ingat waktu kapal yang ditumpangi Yesus dan para murid itu terombang-ambing oleh angin badai dan topan. Yesus tinggal di buritan, duduk sambil tertidur. Tapi ketika dibangunkan, ia pun menghardik badai itu. Dan badai itu menjadi tenang. Saudara, yang perlu saudara lakukan adalah mari menunggu pertolongan Tuhan. Hari ini ada pertolongan Tuhan. Hari ini Yesus sanggup menolong saudara. Hari ini pastikan saudara ditolong Tuhan. Ada amin. Yesus ada di sini. Firman-Nya berkata di dalam Mazmur 130 ayat 3. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Tetaplah lakukan pekerjaanmu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan harapkan firman-Nya. Kalau firman hari ini, tangkap firman itu. Dan renungkan firman itu. Bawa firman itu sepanjang hari ini. Jadilah tenang, kunyah firman itu. Artinya apa saudara? Direnungkan dan dipikirkan dan dilakukan saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, pagi hari ini pesan Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita mendengarkan, mencari wajah-Nya di pagi hari ini dan menjadi tenang dalam menunggu pertolongan. Jangan kesana kemari menjadi bingung dan menjadi tidak tenang. Jangan. Tetapi tenanglah, tetaplah berdoa sampai jawaban itu datang. Seringkali orang itu bertanya kepada saya, sampai kapan Bu suami saya kok belum bertobat?
Sampai kapan Bu, suami saya kok belum mendapatkan pekerjaan. Saya sudah berdoa Bu, setiap hari saya berdoa sambil menangis. Saya katakan, sudah jangan menangis. Tapi tenang menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita menangis, mata kita menjadi rabun, pikiran kita menjadi kacau, kita tidak melihat tanda-tanda bahwa Tuhan itu pasti menolong. Kita akan bingung sendiri, kita akan mencari pertolongan kepada yang lain. Tetapi ketika tanda-tanda bahwa Tuhan itu, ini mulai ada pertolongan. Lihat awan sekepal yang akan mendatangkan hujan yang besar. Amin. Dalam hidupmu hujan berkat itu pasti terjadi. Hujan kesembuhan itu pasti terjadi. Imani tahun ini adalah tahun pembebasan bagi kalian semua. Tahun ini adalah tahun kelepasan bagi kalian semua. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita semuanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Dia pasti datang kedua kalinya. Kita menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan karena itu mari kita tetap berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita katakan statement ini bersama-sama. Aku akan tetap berdoa. 1, 2, 3. Aku akan tetap berdoa. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh telah mencari wajah-Mu dan kami mendapatkan wajah-Mu. Kami telah menerima mana surgawi yaitu firman Allah. Biarlah Tuhan, Engkau mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Agar kami Tuhan mencari wajah-Mu di setiap pagi. Agar kami Tuhan mendapatkan mana itu berkat yang fresh, berkat yang segar, rahmat yang selalu baru setiap pagi. Hamba berdoa kepada mereka yang datang pagi hari ini, membawa persoalan mereka, membawa kesulitan kehidupan mereka di hadapan-Mu. Tuhan, pagi hari ini Engkau pasti menjawab mereka. Memberi kelepasan kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang ingin pekerjaan yang lebih baik. Tuhan, Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Apapun penyakit mereka, mari taruh tangan kirimu di dada dan tangan kananmu ke surga. Siaralah baka yaralama. Allah Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkaulah yang menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyempurnakan kesehatan kami. Mereka yang datang dengan segala kelemahan, mungkin sakit jantung, mungkin sakit emah, mungkin Tuhan kelemahan tubuh, mungkin sakit tulang Tuhan. Sembuhkanlah mereka, karena kami percaya ketika Engkau ada, Engkau menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka sudah sembuh. Kami berdoa juga, mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan dalam kesulitan ekonomi, harus membayar hutang, harus menyelesaikan piutang dan sebagainya. Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup menolong kami. Engkaulah Allah Yehova Jireh, Engkaulah Allah yang menyediakan sebelum kami perlu. Mereka yang saat ini harus membayar uang sekolah, uang kuliah, uang kontrak rumah. Tuhan, Engkau menyediakannya. Di waktu pagi Engkau menyediakannya dan kami menerimanya. Terimalah berkat itu, berkat keuangan, berkat damai sejahtera itu. Tuhan, terima kasih. Tuntunlah kami sepanjang hari ini dan berbicaralah pada setiap kami. Terima kasih atas jawaban doa kami. Di dalam nama Yesus, mari angkat kedua belah tangan saudara dan memandang wajah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
Yang percaya diberkati Tuhan luar biasa katakan amin. Selamat pagi, shalom.